Take 2 audio dan video cerita-cerita episode 4. Dikasih uang 5 juta oleh supir Gojek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahim Laude di channel favorit kamu, Rahim Laude channel. Oke, tidak terasa kita sementara sudah ada di episode keempat cerita-cerita. Sebelum saya lanjut bercerita, saya mau bilang terima kasih teman-teman sudah menjadi bagian dari cerita-cerita episode 1, 2, dan 3. Kita lihat walaupun tidak terlalu banyak penontonnya, tapi kok tidak tahu komentar yang kau kasih ke saya, masukan dan sebagainya. Saya rajin baca dan saya bilang terima kasih sudah menjadi partisipasi bagian dari cerita-cerita ini. Oke, spesial di episode keempat ini mood tempat kita sudah lumayan bagus ya. Ada updatean poster di sini, terus lampu di belakang dan suasana seperti kayak semi horor begitu ya. Padahal bisa begini, tidak begini saya biar lebih mood begitu. Itu sudah lumayan bagus tempatnya kita. Sama seperti sebelumnya dapat updatean baru bahwa ternyata PSBB darurat, bukan PSBB, PPKM darurat diperpanjang lagi oleh pemerintah. Sebenarnya saya tidak ada masalah dengan aturan ini untuk orang dibatasi ruang geraknya dia, tidak masalah supaya selesai juga supaya selesai juga supaya kita juga bisa beraktivitas begitu, bisa kerja lagi. Saya tidak ada masalah, tapi saya ada masalah dengan sebenarnya istilahnya kok ganti-ganti terus. Sekarang PSBB darurat, PPKM darurat itu. Saya istilahnya ganti-ganti. Dulu kan PPKM, dulu lockdown begitu. PPKM darurat, PSBB darurat. Mungkin ke depan akhir tahun ada PPKM edisi Natal lah, Christmas atau bagaimana. Maksudnya tidak masalah karena ini kalau kita pikir-pikir sebenarnya ganti-ganti nama ini bisa dibilang salah satu budayanya Indonesia deh. Pernah ingat waktu kecil ada temanmu yang suka sakit-sakitan, berbulan-bulan dia sakit gara-gara rajin mandi hujan katakanlah. Itu bukannya dibawa ke dokter, orang tuanya apa dibikin? Namanya diganti. Namanya diganti karena katanya nama yang kemarin bawa sial begitu. Maksud biar kau ganti namamu bagus-bagus, kalau kau tetap mandi hujan tetap sakit kepalamu. Bodoh juga sih sebenarnya. Nah ini sama juga mungkin dengan yang terjadi sampai sekarang. Tapi tidak apa-apa, kita coba ikuti amanah pemerintah ini supaya selesai, supaya kita damai, supaya kita kerja lagi, supaya kita sibuk lagi, supaya kita stand up lagi, supaya kita manggung lagi. Oke. Nah karena PPKM darurat ini diperpanjang, itu berarti ruang kita di rumah pun akan lebih sering. Nah saya mengakalinya ternyata di PPKM ini, lockdown ini saya belajar hobi baru lagi. Sekarang saya rajin membaca. Saya lagi rajin koleksi kaset pita. Walaupun agak bodoh juga sih koleksi di masa pandemik, belum ada uang yang masuk begini. Rajin nonton dan saya baru sadar ternyata akhir-akhir ini tisu di kamarku agak cepat habis begitu. Iya, kenapa? Maksudnya pemerintah juga kalau bikin PPKM darurat setidaknya harga tisu dikasih diskon. Nah bagaimana? Kasihan kita yang anak-anak bujang begini. Bicara apa? Maksudnya untuk itu ya, lap-lap ini ya, lap-lap kaca dan sebagainya. Oke, lanjut. Kita sementara sudah masuk di episode keempat cerita-cerita. Malam hari ini ceritanya lumayan menarik ini. Menurutku akan menjadi inspirasi walaupun settingannya lumayan horor juga ya sebenarnya. Nah, kita akan kasih dulu judulnya adalah dikasih uang 5 juta oleh supir Gojek. Dikasih uang 5 juta oleh supir Gojek. Itu judulnya. Kita masuk ke latar belakang. Jadi dulu ini kejadian terjadi pada tahun 2018 pertengahan begitu. Nah, pada masa perjalanan merantau di Jakarta ini, saya punya teman namanya Arman
Ini adalah temanku di masa-masa merantau, Arman ini. Jadi kalau selesai saya aktivitas syuting, kadang-kadang saya ke tempatnya Arman. Nah, Arman ini dia kerja di salah satu Matahari, bukan di Matahari sana, maksudnya di Matahari yang ada di mall di Jakarta Barat. Nah, biasa saya habis syuting, saya sering temani Arman ke tempat dia kerja, saya jaga baju gitu. Temani saja cerita-cerita. Saya juga bosan juga di kamar juga cerita, masih tidak ada teman, jadi mendingan saya sama Arman begitu. Jadi saya biasa itu sering ke tempatnya dia. Nah, satu ketika sudah malam dan break, biasa kan break maghrib itu ada jam tujuan kayaknya ada break begitu. Nah, kita mau makan malam. Terus saya bilang ke dia, ayo kita makan malam. Jangan di tempat ini tapi soalnya mall ini lumayan banyak orang, lumayan banyak Chinese-nya. Ini mall mahal, mall yang lumayan mahal juga begitu. Saya takut kalau kita makan di sini, walaupun ekonomi ada, muka kita tidak nyambung begitu. Jadi saya bilang ke dia, bagaimana kalau kita makan di KFC yang ada di seberang jalan, begitu, biar lebih hemat. Nah, by the way, KFC-nya ini ada di seberang jalan mall, tapi ke kanan kurang lebih 100 meter, 200 meter lah dari situ. Jadi kita harus jalan kaki. Oke tuh, kita turun makan malam, nyebrang ke flyover begitu, terus jalan kaki dari situ ke KFC. Nah, perjalanan masih 100 meter, itu kita ketemu dengan tumpukan supir-supir motor Gojek, ojek online begitu. Terus ada yang kenali saya, Bang Raim, di antara tumpukan itu. Nah, terus si supir ojol ini dia semangat sekali, Bang Raim, wah ini Bang Raim. Yang lainnya tidak tahu, saya cuma dia sendiri yang semangat, Bang Raim. Saya bilang, oke, saya senyum yang biasa saja, maksudnya karena orang juga kenal kita, ya sudah kita terima saja. Walaupun kalau dipikir-pikir yang kenal saya security mall, ojek online, pokoknya golongan-golongan itu tidak ada yang kakak-kakak Chinese yang kenal saya, Bang Raim, kayak bukan referensinya mereka begitu, tapi tidak masalah. Terus dia bilang ke saya, Bang Raim, kita minta foto dong. Saya bilang ke dia, oke, tidak apa-apa, tapi saya pergi ke KFC dulu, saya takut dia tutup ini KFC. Kita mau makan malam, soalnya breaknya dia Arman ini tidak lama begitu. Dia bilang oke, tunggu ya, saya bilang saya ke sana dulu, terus ke sini lagi kita berfoto. Oke, soalnya kan kita akan lewat sini. Terus kita pergi ke KFC itu makan. Selesai makan, balik lagi ke mall yang tadi. Di perjalanan masih ada ternyata si abang ojek ini. Terus dia bilang, kita tunggu kami nih, ayo kita berfoto. Saya bilang, oke, sini. Terus saya berfoto biasa saja kan, berfoto yang oke, karena tidak bisa dipungkiri. Tidak ada yang saya buat-buat, memang begitu saja, berfoto biasa saja. Ayo kita berfoto, mantap, berfoto. Terus si abang Gojek ini bilang ke saya punya teman juga, Bang Raim, orang Buton juga, Waode namanya. Intinya cuma Waode saja yang dia bilang gitu. Saya bilang, oh mantap. Terus saya pergi, saya balik dulu ya ke mall lagi ya. Selesai dari mall itu pulang, intinya sampai di rumah saya dapat instastory dari dia, foto saya berdua selfie, tapi di dalam foto dia tag nama temannya dia dengan caption, saya ketemu temanmu ini, Waode Isca. Pokoknya dia tag temannya yang orang Sulawesi ini, namanya Waode Ica, saya lupa lah. Waode Ica. Sampai sekarang sama Ica ini saya baku teman gara-gara abang Gojek ini. Dia tag saya sama dia tag temannya dia. Saya bilang, langsung saya repost. 5 menit kemudian saya dapat DM dari temannya abang ojek ini. Dia bilang, Bang Raim, saya mau ulang tahun malam minggu ini pestanya. Tolong dong bantu isi acara. Dia bilang ke saya. Saya bilang, astaga, malam minggu saya sibuk, saya tidak bisa. Terus dia jawab lagi, kebetulan ada 5 juta ini. Saya bilang, oke, saya tidak sibuk malam minggu. Akhirnya saya isi isi acaranya nih, mau stand up di acara ulang tahunnya
Ica ini. Ica atau Eca, katakanlah Eca lah. Eca ini. Malam minggu tiba saya kasih tahu Arman temani saya. Karena ini kan sebenarnya biasanya orang kalau ajak kerja itu biasa melalui manajemen Indosiar. Karena saya kan masih sama Indosiar itu hari. Kontak person yang ada di bio Instagramku. Cuma karena waktu itu dia DM dan orang Sulawesi juga ya sudah begitu. Hanya saya pergi dengan Arman naik motor ke pestanya dia di salah satu hotel yang ada di Jakarta Pusat. Masuk ke situ saya baru sadar bahwa memang orang kota ini ulang tahun itu penting sekali buat mereka begitu. Penting untuk mereka rayakan di hotel begitu. Ulang tahun saja hotel ini. Eca ini harus dia pakai gaun coy. Pakai gaun kayak film-film. Cantik juga orang Buton kalau pakai gaun ya maksudnya. Dia pakai gaun sebenarnya penting juga, tapi ya sudah saya ikut juga sok-sok ikut-ikut jadi bagian dari pesta. Nah saya isi acara di situ, stand up di situ. Selesai stand up kan ada makan-makan biasa, gathering biasa makan-makan sambil kita lihat performer yang isi acara lain, live music dan lain sebagainya, ada games dan lain sebagainya. Terus berapa menit kemudian si abang ojek ini, Gojek yang kemarin berfoto, dia datang, tapi sudah tidak pakai baju Gojeknya, pakai baju biasa. Oh keren juga sih anak ini. Bang Rahim, sahabat 5 juta dalam hatiku. Mantap. Terus dia bilang ke saya, ini dia temanku. Oh iya bagus teman bagus begini. Dia bilang, kita berfoto lagi Bang Rahim. Saya mau compare. Dia mau kasih 2 foto yang pas pakai baju Gojek sama pakai yang pas pesta begitu. Akhirnya saya berfoto saya, abang Gojek ini sama Eca berfoto. Saya bilang aneh sekali ini cerita. Saya ceritakan ini ke kamu bahwa memang kita kasih senyum kepada orang banyak itu. Mungkin ini sudah masuk ke hikmah. Kita kasih senyuman ke orang banyak itu tidak ada ruginya sebenarnya. Bahkan kita tidak pernah sadar bahwa hal sederhana yang kita kasih ke orang yang ini kan supir Gojek kan tidak bisa dipungkiri. Maksudnya kadang-kadang dipandang sebelah mata oleh dunia begitu. Tapi karena kita biasa saja juga dan tidak pilih kasih senyuman ke orang, kita tidak pernah tahu bahwa ada kejutan apa yang dikasih Tuhan ke kita begitu. Nah di kasus ini membuat saya berpikir bahwa rezeki itu bisa sebenarnya datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang dari tukang Gojek coy, bahkan dari Gojek. Kalau kamu pikir 5 juta ini dari Eca, betul juga sih, tapi pintu yang diambil Tuhan untuk rezeki ini dari supir Gojek coy, dari senyuman yang kita tidak buat dari senyuman yang biasa saja. Saya juga pun kalau ketemu orang kalau lagi bad mood juga kadang saya tidak terlalu layani, jadi diri sendiri saja. Tetapi baru buat saya sadar bahwa satu-satunya yang harus kita bujuk itu sebenarnya adalah dia yang pemilik segalanya ini, bukan kita jadi parasit pada orang tertentu. Karena saya di dunia kerja ini tidak bisa dipungkiri sangat banyak ketemu dengan orang-orang yang senyumnya itu berubah kalau bertemu dengan orang yang tertentu, penting tertentu begitu. Misalnya ketemu dengan sutradara katakanlah, ketemu dengan pemilik perusahaan ini, itu kadang-kadang saya lihat orang-orang itu manis sekali di orang-orang tertentu, mungkin dengan harapan bahwa dia akan dapat rezeki dari si ini begitu. Sementara dari kisah ini dan terbukti dan saya alami sendiri, kasih pelajaran ke saya bahwa tidak usah kau sibuk kasih senyuman palsu kepada orang yang kamu anggap punya jabatan. Cukup kamu sibuk jadi baik ke semua orang begitu. Kasihkan yang terbaik. Saya pun bilang seperti ini bukan yang setiap orang saya ladeni. Kadang-kadang dia banyak dia momen sombong kutu juga, tapi mungkin karena lagi lapar dan lain sebagainya. Tapi itu saja sih yang saya bisa share kepada teman-teman. Mudah-mudahan episode keempat ini bisa kasih manfaat juga sih. Maksudnya ceritanya tuh
kayaknya bagus deh. Tapi dapat ada sudut pandang hikmah yang bisa kita ambil melalui komentarmu. Saya tunggu di komentar. Kasih komentar dong. Terima kasih, sampai ketemu di cerita-cerita episode selanjutnya.